Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak Ahmad. Alhamdulillah. Pak Ahmad gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini lagi di Bandung dari mana Pak? Iya, kebetulan masih di Bandung, belum kemana-mana. Iya. Ini saya senang sekali nih, kebetulan berkesempatan bisa berdiskusi dengan Pak Bambang. Setidaknya bisa menambah atau memperkaya channel saya juga, channel kami yang biasanya kalau channel kami ini diisinya dengan kajian-kajian tentang dosa besar, tentang amalan-amalan ibadah, tentang ya lebih banyak ke kajian-kajian Islam. Nah, ini dengan kita berkesempatan bisa berkolaborasi, insya Allah bisa saling memperkaya channel kita, Pak Bambang. Saya senang juga bisa berdiskusi dengan Pak Bambang sebagai founder dari Invis Coach yang bergerak di bidang motivasi, performance, dan leadership training ya Pak Bambang ya. Jadi ya, banyak hal yang bisa kita diskusikan dan saya pun bisa mendapatkan ilmu di sini. Mudah-mudahan siapapun yang melihat channel kita bersama ini bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini Pak Bambang ya. Iya. Pak Bambang, ini kebetulan ada pertanyaan nih Pak Bambang. Iya, gimana Pak? Pertanyaan nih, saya coba bacakan Pak Bambang ya. Iya. Pak, saya mau bertanya. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di samping membiayai kebutuhan keluarga, satu istri dan satu anak, saya juga harus membiayai kedua orang tua saya yang sudah tua. Sehingga penghasilan saya hanya cukup untuk kebutuhan pokok saya saja. Dan saya saat ini tinggal di rumah yang masih kontrak dan hanya memiliki motor untuk transportasi saya. Saya sudah bekerja maksimal, namun perusahaan sudah tidak bisa lagi meningkatkan benefit dan saya pun belum memiliki pekerjaan lain. Saya juga tidak bisa menyisihkan uang untuk tabungan bulanan. Saya juga tidak menyisihkan uang untuk mencoba mencicil lewat kredit untuk rumah ataupun mobil. Terus terang saya agak kehilangan motivasi saya dalam bekerja. Mohon nasihatnya. Ya mungkin itu Pak Bambang, mungkin bisa beri masukan juga untuk pertanyaan ini. Iya, baik. Ya, banyak di antara karyawan memang mengeluhkan hal yang sama, ya, di mana mereka punya tanggung jawab yang cukup besar, ya, di dalam kehidupan mereka, harus menanggung biaya hidup, kemudian juga keluarga maupun juga orang tuanya, gitu ya. Tapi kurang. Tapi saran saya jangan sampai kehilangan motivasi. Ya, harus tetap semangat untuk memperlihatkan kinerja terbaik bagi perusahaan. Ya, karena ketika kita mampu, ya, masih diberi kepercayaan oleh perusahaan untuk bekerja, kemudian masih mampu untuk, apalagi di sini karyawan ini bisa berbakti kepada orang tua, ya Pak Ahmad, ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat mulia sekali. Ini harus disyukuri, ya. Dan ya harus sabar menghadapi kondisi di mana perusahaan belum mampu memberikan gaji sesuai dengan ekspektasi atau harapannya. Jangan turun motivasi, karena kita yakin bahwa bab rezeki itu adalah dari Allah SWT. Allah SWT yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti kalau sahabat ini menurunkan kinerjanya, terus akhirnya perusahaan menilai kinerjanya buruk, lalu nanti dikeluarkan bagaimana? Makanya memang syukur nikmat itu harus, karena kalau kita nggak mensyukuri apa yang ada, bisa jadi nikmat yang ada itu malah nanti jadi hilang, ya. Malah nanti tidak bisa bekerja lagi, malah repot. Paling ini ya Pak Ahmad, salah satu langkah proaktif sambil masih bekerja di situ, silahkan kalau mau mencari kerja di tempat lain yang lebih yang mencari tempat kerja yang lebih baik. Siapa tahu di tempat lain kita bisa mendapatkan tunjangan yang lebih besar, gaji yang sesuai dengan harapan, gitu ya. Tapi sambil terus menjalankan amanah yang maksimal di perusahaan kita sekarang bekerja. Jangan sampai menurunkan motivasi, gitu ya, untuk bekerja. Begitu mungkin Pak Ahmad. Ya.
Betul, betul, betul. Iya. Saya juga melihat case-nya ya, beliau ini, wah, Masya Allah sekali ya, justru mendapatkan kesempatan masih bisa memberikan nafkah pada orang tuanya ya. Karena terus terang Iya, ini banyak alhamdulillah. juga, betul, banyak juga orang-orang bahkan penghasilan ratusan juta loh, Pak Bambang ya. Tapi belum Iya. tentu bisa menyisihkan uang untuk orang tuanya loh, belum tentu loh, karena kadang-kadang punya penghasilan besar, itu dia keinginannya banyak, punya rumah mewah, punya mobil mewah, sehingga kadang-kadang gaji bulanan itu sudah habis, kadang-kadang dipakai untuk bayar kartu kreditnya, bayar cicilan rumahnya, dia kredit dengan lewat bank, bayar cicilan mobilnya, mobil mewahnya, Iya. ujung-ujungnya malah nggak cukup juga sama. Jadi kembali lagi ternyata ya luar biasa loh tadi ya, beliau juga bisa menafkahi keluarganya. Intinya sih kebutuhan pokoknya sih tercukupi ya. Kemudian dengan menambah lagi dengan bisa memberikan nafkah pada orang tuanya, luar biasa sekali ya. Iya, betul. Ya, Makanya betul. di dalam bekerja itu ya syukuri apa yang ada. Mudah-mudahan dengan mensyukuri apa yang ada itu Allah akan menambahkan lagi rezeki untuk kita. Ya, amin, jadi orang-orang yang bekerja secara maksimal, mereka tidak mengerem potensinya, tidak menahan-nahan kapasitasnya dalam bekerja, insya Allah mereka akan mendapatkan banyak keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah pahala dapat, gitu ya, keutamaan di hadapan Allah dapat, juga mereka bisa bisa dipercaya terus oleh orang-orang yang mempekerjakannya. Bahkan suatu hari bisa jadi Allah akan mendatangkan suatu peluang atau opportunity ya bagi orang ini, karena dia orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat termotivasi dalam bekerja. Amin. Iya, begitu. Iya, jadi bagi semua karyawan yang saat ini bekerja dengan level gaji yang katakanlah tidak sesuai standar, bahkan ini awal tahun ya Pak Ahmad ya, kok gaji kita nggak naik signifikan, nggak nyampe 20% seperti di perusahaan teman kita gitu ya, kok yang lain pada naik. Ya kita kan bisa melihat ya kondisi perusahaan juga ada yang sehat, ada yang sakit gitu ya, nggak semuanya sehat gitu ya. Jadi kita harus sabar, harus maklum juga dengan kondisi perusahaan saat ini gitu. Dan pesan saya, jangan pernah nurunkan kinerja, jangan pernah. Iya, jangan. Tetap semangat, tetap disiplin, tetap memperlihatkan kinerja terbaik. Begitu mungkin Pak Ahmad solusi yang bisa kita berikan pada rekan karyawan ini, insya Allah. Ya. Betul juga ya. Terima kasih banyak nih Pak Bambang atas nasihatnya. Insya Allah ini juga berguna buat saya pribadi ya. Setidaknya jadi ya, namanya motivasi kerja seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi juga jangan sampai menurun, karena kita melihat bahwa kerja itu juga bagian daripada ibadah ya Pak Bambang ya. Betul, ada pahalanya. Iya. Betul. Ya, kita pun menyikapinya ya sampai level mana ya, sampai level bahwa kita tidak bisa bersabar atau kita bisa bersabar. Bahkan ada level yang lebih baik, kita bisa ridho dengan ketetapan Allah ini. Dan bahkan ada yang lebih baik lagi, kita justru bersyukur ya Pak Bambang ya, seperti yang Pak Bambang sampaikan, bersyukur terhadap ketetapan Allah ini, bahwa ya banyak orang-orang yang ternyata masih di bawah itu gitu ya. Iya, betul. Iya, itu namanya ini Pak Ahmad, itu namanya qanaah ya. Jadi kita kalau dalam bab dunia ngelihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Ya, jadi ngelihat banyak orang yang lebih tidak seberuntung kita. Mereka saat ini nggak bekerja, kemudian mereka lebih sulit lah jalur-jalur untuk mendapatkan rezekinya juga sudah sedikit, dan juga hasilnya juga yang mereka terima saat ini juga sedikit. Banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Betul. Ngelihatnya ke bawah gitu. Tapi kalau bab ibadah ngelihatnya baru ke atas. Oh, kok teman saya rajin tahajud, rajin saum, rajin puasa gitu ya. Ya, jadi kalau kita nggak qanaah, nanti hidup kita nggak pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki, dan orang yang nggak bahagia ujung-ujungnya nggak produktif. Begitu Pak Ahmad. Betul. Ya. Baik, Pak Bambang, ini terima kasih banyak loh atas nasihatnya. Ini juga sama-sama Pak Ahmad. Karena kebetulan waktunya sudah jam 8, nah saya juga kebetulan setelah jam 8 juga memang sudah harus mulai bekerja lagi, komitmen terhadap waktu, supaya kita juga jangan sampai dianggap korupsi waktu ya. Iya Pak Ahmad, selamat bekerja Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari siapapun yang melihat channel ini bisa mengambil manfaat. Dan kalau ada komen di bawah, nanti bisa disampaikan juga, bisa DM, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang mau kita bahas ya, mungkin bisa juga disampaikan di channelnya, bisa berkunjung ke channelnya Infispot ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.